Inilah dia adik Magfiratunisa utusan dari SD 1 Tilamuta yang akan mengikuti lomba bercerita pada Magfiratunisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Juri yang saya hormati dan teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Magfiratunisa. Saya dari SDN 01 Tilamuta. Pada kesempatan ini saya akan membawakan cerita rakyat daerah Gorontalo yang berjudul Legenda Botuliodu. Cerita ini saya baca dari kumpulan cerita rakyat dari daerah Gorontalo yang dikarang oleh Daryatun. Apakah teman-teman mau mendengarkan cerita dari saya? Mau. Baik, begini ceritanya. Konon, menurut legenda, tersebutlah seorang pemuda yang bernama Lahilote. Pekerjaan sehari-harinya adalah menangkap ikan dan berladang. Suatu hari, Lahilote beristirahat di pinggir telaga yang berair jernih. Sayup-sayup terdengar olehnya suara canda tawa perempuan dari arah telaga. Tampak olehnya 7 bidadari sedang mandi sambil bercanda dan bersukaria. Rupanya 7 bidadari itu tidak sadar bahwa mereka sedang diintip. Mereka tetap saja mandi. Lahilote merasa tertarik kepada salah satu bidadari yang paling cantik. Diam-diam ia segera mengambil selendang bidadari tercantik itu yang terletak di atas batu tak jauh dari tempatnya bersembunyi. Ketika hari menjelang senja, para bidadari naik ke darat. Mereka memakai selendang kembali. Hanya saja salah satu bidadari sibuk mencari-cari selendangnya. Adikku, hari hampir malam. Kami tak bisa lama-lama menunggumu untuk mencari selendang itu. Kami harus segera kembali sebelum malam tiba, kata bidadari tertua. Akhirnya ditinggallah bidadari tercantik itu di tepi telaga. Dia hanya mampu menangis dan meratapi nasibnya. Tak lama kemudian, Lahilote keluar dari tempat persembunyiannya. Tiba juga ia mendengar tangisan bidadari itu. Adik, siapakah namamu dan mengapa seorang diri di tempat seperti ini? Tanya Lahilote. Kakak, namaku Bonilode Hulawa. Aku ditinggalkan oleh kakak-kakakku karena selendangku hilang entah kemana. Jawab bidadari itu. Singkat kata teman-teman, Hulawa pun diajaknya pulang. Tak lama kemudian mereka menikah. Hari terus berlalu. Pasangan suami istri itu hidup berbahagia. Suatu hari, Hulawa menemukan selendangnya yang disembunyikan oleh Lahilote. Ketika hari menjelang sore, Lahilote pulang dari berladang.
Didapatinya Kulawa telah mengenakan selendang bidadarinya. Ia begitu terkejut. Namun niat Kulawa tak dapat dicegahnya lagi. Kakak, sudah saatnya adik kembali. Jaga diri kakak baik-baik, kata Kulawa sambil berpamitan. Sepeninggal Kulawa, Lahilote tak semangat lagi untuk bekerja. Ia selalu saja teringat kepada istrinya. Ia selalu saja mencari cara agar dapat bertemu dengan istrinya. Sewaktu-waktu, ia menyusul istrinya ke kayangan dengan bantuan lentikan rotan sakti yang bernama Hutia Malang. Sesampainya di kayangan, Lahilote sangat bingung karena ada 7 bidadari wajahnya sama dan mengaku bernama Boilode Kulawa. Pertemuan itu sangat membahagiakan Lahilote. Lahilote tidak bisa, namun Lahilote tidak bisa selamanya tinggal di kayangan. Karena sesuai peraturan di kayangan, siapa saja yang menjadi tua dan rambutnya beruban, ia harus dikembalikan ke bumi. Karena di kayangan bukanlah tempat manusia yang bisa menjadi tua. Kulawa pun melepaskan Lahilote dan menurunkannya ke bumi melalui rambut uban yang dirajut menjadi tali. Tapi sebelum sampai ke bumi, tali uban itu putus. Lahilote dengan derasnya jatuh ke bumi. Boom! Kaki kanannya patah dan jatuh di pantai Pohe, kota Gorontalo, dan kaki kirinya jatuh di pantai Kuandang, Kabupaten Gorontalo Utara. Lama-kelamaan, kaki tersebut tinggal telapak kakinya saja dan berubah menjadi batu. Hingga saat ini, batu yang berbentuk telapak kaki itu bisa dijumpai di Gorontalo. Orang-orang menyebutnya dengan nama Botu Liodu. Dalam bahasa masyarakat Gorontalo, Botu berarti batu dan Liodu berarti bekas tapak kaki. Demikianlah cerita rakyat dari daerah Gorontalo. Adapun pesan moral dari cerita ini adalah, sebagai manusia kita tidak bisa mencuri, karena mencuri adalah perbuatan yang tidak terpuji. Sampai jumpa teman-teman semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri aplaus untuk penampilan Magfiratun Nisa. Magfirat terakhir pada lomba bercerita.